Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel saya Sandi Gos. Ya, assalamualaikum, sampurasun, kasadaya warga wargi Baleendah, Ciparai, Majalaya, Cianjur, Ciamis, Lembang, Garut, sareng sadaya sekitar nu aya di Jawa Barat. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan membawakan tema ya teman-teman dengan tema horor teman-teman. Apa itu horor dengan apa? Saya akan menceritakan tentang horor ya teman-temannya. Pokoknya menceritakan tentang horor. Jadi segmen ini saya beri nama dengan OH atau OHA. Jadi OHA itu adalah obrolan horor teman-teman. Jadi di sini saya akan mengobrol secara step by step ya tentang perhororan. Itu pribadi untuk saya. Untuk pribadi saya pernah mengalami beberapa kejadian horor ya teman-teman. Ini benar ya, freak reals, bukannya kayak kemarin ke pasar setan. Gitu teman-teman. Nah, saya jelaskan dulu karakteristik gunung ya teman-teman, karena saya mempunyai pengalaman itu dua gunung. Gunung Nini, yang kedua Gunung Bakicula. Jadi saya mempunyai pengalaman dua ini ya teman-teman. Saya akan menjelaskan di sini untuk kabeh anu ngadangukeun cerita abdi sok regepkeun, dangukeun, raoskeun sambil ngopi, sebat kopi jeung rokok teman-teman. Sadiakeun eta. Ngarah naon senangan nyediakeun rokok jeung kopi, ngarah nikmat ngadangukeun. Nah, teman-teman. Nah, saya akan menceritakan yang Gunung Nini dulu ya teman-teman. Jadi nanti yang Gunung Bakicula yang kedua. Jadi yang Gunung Nini ini saya jelaskan dulu karakteristik Gunung Nini ya teman-teman. Jadi Gunung Nini itu mempunyai dua jalur teman-teman. Jalur melalui Beko, yang kedua melalui Ciranca ya teman-teman. Kalau melalui Beko itu terkenal dengan tanjakan cintanya ya teman-teman. Jadi tanjakan cinta ini nekuknya 80 derajat vertikal ya teman-teman. Jadi itu cukup senggah gitu kalau lewat Beko. Tapi kalau lewat Ciranca gimana bang? Gimana kumaha senamang lewat Ciranca? Kumamang orang jelaskan Mamang Sandinya. Kumamang Sandi orang jelaskan. Jadi pamira lewat Ciranca itu landai. Jadi jalurnya itu lebih ke landai, cuman jauh teman-teman. Beda dengan lewat Beko, alternatifnya bisa pakai motor lewat Beko. Nanti di sana di Beko motornya itu disimpan, di sana ada lahan parkir, ke warga aja titipkan, itu bisa ya teman-teman. Kalau lewat jalur Ciranca juga emang bisa bawa motor juga, cuman jauh, harus ke rumah saya itu bisa, simpan dekat rumah saya itu juga bisa ya teman-teman. Cuman jalurnya itu landai jauh, nanti udah samping mentok itu vertikal sedikit nyampe puncak teman-teman. Jadi pengalaman di sini saya pertama waktu 2016 kalau nggak salah ya teman-teman. Ketika itu saya bersama teman saya, sebut saja namanya Andi ya teman-teman ya. Teman Andi, kalau sekarang alhamdulillah beliau sudah menjadi tentara. Saya juga bangga terhadap beliau, bangga sekali ya teman-teman. Nah, saat saya bersama beliau jeung si Andi gitu. Jadi pas Abi jeung si Andi teh naik jalur Ciranca ya teman-teman. Itu yang kedua kali sebenarnya ya teman-teman. Yang pertama kali itu nepi sampai ke puncak cuma melalui jalur Beko. Yang kedua ini lewat jalur Ciranca, karena sebelumnya kita belum pernah kan lewat jalur Ciranca. Nah, di sini saya akan jelaskan kisah horor ya teman-teman di Gunung Nini ya. OHA, segmen OHA, obrolan horor Mamang Sandi ya. Jadi waktu itu ketika Mamang Sandi sama Andi itu melalui jalur Ciranca, seperti biasa kita naik itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12 kurang lah, jam 12 siang kita naik seperti biasa, nggak ada kendala ya teman-teman, nggak ada kendala sama sekali. Pokoknya jalur itu lancar jaya. Nah, ada kejadian konyol teman-teman saat saya bersama si Andi ya teman-teman. Jadi ada sebuah pohon. Jadi pohon itu menyerupai apa juga pokoknya mah si bentuk nanti juga eta teman-teman, mencek Mamang Sandi mah juga harimau si bentuk pohon eta teh pokoknya mah. Nah, pas saat saya jeung si Andias yang pertama ningali
ningali atau yang melihat si pohon yang kayak harimau itu adalah si Andi teman-teman. Jadi saya posisinya itu di belakang, si Andi di belakang, saya belakang, si Andi di depan teman-teman. Nah berjalan seperti biasa, enjoy gitu ya, jalan-jalan menikmati alam, ke perkebunan, hutan gitu. Nah suatu ketika pas saya di belakang si Andi bilang gini ke saya, "Di," saya kan kaget, "Kumaha Di aya naon?" cek Mamang Sandi teh, "Aya naon?" "Itu cenah dihareup." "Naon dihareup?" "Itu aya harimau pas ditinggali." "Olah, nya itu harimau." "Gela," cek si Andi teh, saking ku panik ya teman-teman, panik takut. "Tenang, tong bergerak pokoknya, mun aya harimau tong bergerak. Pokoknya mah tetap tenang. Ari geus di deukeutan naon cik teman-teman, tatangkalan." Aduh eta keur mejeuna remajanya teman-teman, keur SMP keneh gitu. Eta ku ningali pohon juga harimau gitu, padahal mah pohon gitu lain harimau. Aduh kocak gitu si Andi. Itunya eta pas perjalanan. Nah selanjutnya kita berjalan terus sama si Andi. Udah nyampe ke titik Ciranca ya teman-teman, Ciranca, kita udah masuk ke kawasan Ciranca gitu. Nah pas masuk ke kawasan Ciranca itu kan masih banyak perkebunan, belum masuk vegetasi hutan ya teman-teman, masih banyak perkebunan. Nah setelah masuk vegetasi hutan di situ mulai ada horor teman-teman. Jadi gini ceritanya, waktu kita pertama masuk ke jalur rimba atau jalur hutan ya teman-teman, di situ anehnya ada sawo yang bulat. Mungkin teman-teman bisa tahu, nanti komen aja ya di bawah. Sawo yang bulat yang bisa dimakan atau yang disebut kalau di Sunda mah disebut sawo Walanda. Tapi ieu mah bukan yang anu dipeuyeum heula teman-teman, tapi langsung dituang itu bisa. Nah, anehnya si sawo eta teh dientep teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu disimpannya itu rapi. Kayak yang membuat jebakan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, pasti teman-teman juga ngerti kayak apa yang saya sebutkan. Jadi si sawo Walanda itu disimpan itu dengan rapi. Nah saking ku senangnya sama si Ani, saya tidak Mamang Sandi teu berpikiran aneh-aneh atau anu negatif nih teman-temannya atau anu horor gitu teu. Sama saya sama si Ani teh jongjon nyokotan sambil ngopi, nyokotan 1, 2, tapi ngentep 1, 2, 3, 4, 5 gitu, mawaan terus. Nah nggak sadar di depan itu ada gerbang teman-teman. Jadi posisinya itu gini, di sebelah kiri batu ya teman-temannya, batu cuman sebujal lah, si batu itu cuman sebujal aja. Nah yang sebelah kirinya itu pohon tumbang teman-teman, cuman udah tumbang, itu mirip kayak gerbang teman-teman. Nah si sawo itu majunya itu ke situ, ngentepnya itu. Nah saya sama si Andi masuk ke dalam gerbang. Nah terus bawa sawo Walanda, ada enak manis ya teman-teman, manis banget itu sawo Walanda pokoknya. Saya masuk terus. Nah begitu saya makan jongkok, posisinya jongkok sambil cari lagi. Nah ketika saya nengok ke kiri kan posisinya itu kawasannya itu ada jurang, sebelah kanan jurang, sebelah kirinya itu kayak tebing-tebing ya teman-teman, tebing-tebing kayak gitu. Nah setelah saya makan sawo Walanda, saya ngelirik terus bangun, berdiri ya teman-teman, berdiri. Pas lihat ke kiri, saya di situ antara takut, panik, kaget, pokoknya campur aduk. Ketambah masalah remaja masih labil ya teman-teman. Saya ngomong sama si Andi itu berat teman-teman, gini, "Di tingali itu aya naon?" Pas si Andi lihat, astagfirullahaladzim, Mamang Sandi bahaya, ini aslinya bahaya, naon gitu. Jadi pas yang saya dilihat itu teman-teman, sebuah goa, cuman goanya itu rapi kayak tebing kayak tembok seperti biasa yang di rumah, cuman bedanya itu berlumut hijau poek pisan. Si temboknya itu gede, antara 5 meteran ke atas, lebarnya antara 5 meter ke 5 meter lah, segede gitu teman-teman si goanya itu. Nah
Saking ku paniknya saya sama si Adi itu berlari, lari sekencangnya asli. Lari, udah lari, pokoknya saking ku panik, nggak mikirin mau jatuh, mau gimana, pokoknya panik, lari sampai ke bawah, nggak jadi ke Gunung Nininya ya teman-teman, jadi balik lagi, lari. Nah pas di depan itu ada bapak-bapak bilang gini, "Aya naon jang didinya?" "Teu pak, abi diudag engang." Ya, saking ku takutnya teman-teman kusieun gitunya, abong keleutik keneh ke kusieun teh ya gitu. Itu diudag engang pak, padahal mah yang kita lihat itu adalah sebuah goa. Nggak tahu goa Belanda atau goa Jepang, saya juga nggak tahu. Cuman yang saya lihat sama si Andi itu kayak tembok, rapi banget, terus berlumut hijau ya teman-teman, berlumut hijau, poek, sangat menakutkan. Nah di posisi itu jam perkiraan jam 1 siang teman-teman. Tapi suasananya kayak yang maghrib teman-teman. Soalnya itu tertutup sama pepohonan rimbun, pokoknya bala pisan teman-teman. Pokoknya bala pisan di sebuah hutan itu bala ya teman-teman. Nah keesokan harinya, dua hari yang lalu ya teman-teman, saya sama si Andias itu penasaran cik gua anu kamari teh kumaha sih. Kan waktu pertama lihat itu kita panik, kaget, takut, makanya lari. Nah yang 2 hari kemudian saya sama si Andi penasaran teman-teman, dicek lagi sama si Andi teh, orang cek lagi, kata si Andi teh ke saya teh, kita cek lagi gua yang kemarin cik, kumaha goanya dalamnya itu ada apaan gitu kan, sama teman saya si Andi teh. Ya kita berangkat lagi ke atas. Cuman anehnya ketika kita masuk ke rimba hutan, kita dicari, si goa itu sama sekali nggak ada teman-teman, nggak ada tuh. Merinding teman-teman asli. Ini malam, ini saya menceritakan kisah ini malam ya teman-teman, jam 12 kurang lah, sekarang jam setengah 12 lebih 5 ya teman-teman, saya menceritakan ini merinding. Pokoknya sangat nyeri, dicari, wah diputar-putar itu hutan nggak ada teman-teman. Gua yang kemarin itu nggak ada. Saya juga heran, nggak tahu itu gua apaan. Terus beberapa minggu kemudian ada suara. Serius, ada suara bunyi. Ya lanjut lagi ya teman-teman, agak meringkak saya. Terus beberapa minggu kemudian saya, Andi, sama beberapa rekan lainnya, khususnya ada tentara juga ya yang itu, cuman saya lupa lagi namanya, terus kakak saya, terus ada satu lagi teman saya si Ibing. Kita berangkat bukan seminggu yang lalu, 1 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, saya lupa lagi, pokoknya beberapa tahun kemudian saya ngecek lagi. Pokoknya saya, Andi, tentara, kakak saya, si Ibing, pokoknya berlima kita berangkat, berenam, Pak Ade. Kita berangkat lagi ke atas untuk mencari informasi goa ya teman-teman. Soalnya sebelumnya saya menceritakan penemuan goa ini ke tentara yang tadi. Jadi tentara yang tadi itu memberikan informasi ya teman-teman. Jadi di mana ada pohon sawo walana, berarti di situ ada goa teman-teman. Itu menurut penuturan seorang tentara tersebut ya teman-teman. Nah berenam ini kita berangkat ke atas. Ini ada ada horor lagi ya teman-teman, lumayan. Kita berangkat lagi ke atas. Nah setelah kita sisir cari, nah sebelumnya saat di Ciranca itu kita ditampakkan oleh fenomena suara kayu beletak, suaranya seperti itu teman-teman, beletak. Awalnya sih kita berpikir semua itu ada tukang kebun di sana lagi ngecak kayu, awi, keneangan awinya teman-teman. Nah selanjutnya kita cari lagi ke atas, disisir, ada lagi suara beletak seperti itu teman-teman. Kita berpikir positif, itu masih tukang kebun lagi cari kayu gitu, masih kayaknya berpikir positif pokoknya semua yang 6 itu. Cuman ada yang salah satu teman kita yang namanya si Ibing, si Daiki,
udah pias teman-teman, mukanya udah pokoknya udah mau ngajak pulang ya, pokoknya mau ngajak pulang udah nggak enak hate ngeunah hate pokoknya mah gitu ya teman-teman. Kita cari itu nggak ada, sampai disisir hutannya semua itu nggak ada. Bahkan sama tentara itu juga heran, kok bisa nggak ada sama sekali jejak goa atau goa Belanda atau goa tentara, itu nggak ada. Serius, ini fakta dan real, itu nggak ada teman-teman. Padahal sebelumnya itu saya sama si Andi itu ada, cuman sekarang beberapa tahun ke belakang dicari lagi tuh nggak ada. Sampai sekarang pun dicari nggak ada teman-teman. Nah lanjut lagi yang suara kayu beletak-beletak ya teman-teman. Nah setelah disisir cari nggak ada, nah kita diusulkan mau OTW pulang ya teman-teman. Nah suara yang ketiganya itu kita lagi ada di tempat kayak lahannya itu pokoknya ke kanan jurang, ke kiri kalau sebelah kiri itu tebing-tebing ya teman-teman. Nah kita berada di sebelah dapuran kayu teman-teman, dapuran kayu atau di tempat pohon kayu ya teman-teman, atau bambu, dapuran bambu teman-teman, bukan kayu, bambu tapi ya teman-teman. Nah setelah kita ngumpul di situ, suara yang berbelantangkat tadi itu terdengar jelas di pinggir rombongan kita teman-teman. Itu suaranya keras banget, beletak 4 kali di pinggir kita. Nah di situ tentara juga ngusulin untuk ayo kita pulang, ini udah nggak akan ini udah nggak enak gitu, suasananya udah nggak enak, kita pulang. Pokoknya udah ada fenomena itu, kita pulang, soalnya udah diusulin sama tentara pulang. Nah setelah pulang Pak Ade itu sakit teman-teman, pulang dari sana itu sakit 2 hari ya, panas tiris itu. Nah itu sih pengalaman saya waktu di gunung ini. Banyak masih banyak, cuman kita waktunya sedikit ya teman-teman, mepet. Cuman seru aja gitu kalau udah nyerita gini, itu seru. Ini segmen OH, jadi saya tutup dulu ya teman-teman di segmen OH. Jadi seperti itu pengalaman saya di Gunung Nini. Untuk pengalaman di Baki Cula boleh komentar aja teman-teman ya. Kalau kata kalian lanjutkan untuk yang Baki Cula, saya siap untuk bercerita di segmen atau OH, obrolan horor. Oke, cukup sampai di sini di acara saya atau segmen OH di channel Sandigus. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon dukungannya ya teman-teman. Ikuti saya terus di channel Sandigus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.